Karena di ilmu syariat itu dia hanya membicarakan hal-hal yang tertulis, bukan yang tersirat. Kalau mau memahami tentang yang tersirat, belajar hakikat, mendalami hakikat, harus berhakikat. Dan orang-orang yang berhakikat itu memandang semua yang dipandang, yang terlihat itu hanya Allah. Karena yang mereka lihat, penglihatan yang mereka gunakan dalam melihat wujud Allah itu dengan mata hati, dengan kalbunya. Jadi dalam konsep tasawuf, jikalau manusia itu mau mengenal Tuhannya sampai kepada penyaksian, maka disarankan, dianjurkan mengenal diri lebih dulu. Pengenalan diri bila digali, bila sudah dipahami tentang siapa diri ini, siapa diri manusia itu sebenarnya, maka akan terungkap hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka itu dikatakan, barang siapa yang mengenal akan dirinya, maka dia mengenal akan Tuhannya. Jadi kalau mau mengenal Tuhan itu melalui pengenalan diri lebih dulu. Siapa diri ini sebenarnya? Karena banyak rahasia yang tersembunyi di balik diri manusia itu. Diri manusia itu dikatakan oleh para ahli adalah alam mikrokosmos. Diri manusia itu dikatakan sebagai alam mikrokosmos, alam sagir. Tetapi sesungguhnya diri manusia itu melebihi alam kabir atau alam raya ini, alam yang luas ini, yang disebut sebagai alam makrokosmos. Alam yang ada di diri manusia itu lebih luas sebenarnya. Bagi yang sudah paham, bagi yang sudah mengerti. Untuk itu, kalau mau mengenal Tuhan, mau menyaksikan wujud Tuhan, siapa Tuhan yang bernama Allah itu, carilah dulu, digali ilmunya melalui diri sendiri. Apa yang kurang di dalam diri manusia sebenarnya? Semua ada, yang ada di alam semesta ini, ada di diri manusia itu. Jadi mengenal diri, kalau sudah mengenal diri yang sebenar-benarnya diri, akan ada petunjuk, akan ada hidayah, sehingga dibukakan tabir rahasia tentang alam semesta ini, termasuk keberadaan diri Tuhan itu. Akan dibukakan bila manusia itu sudah mengenal dirinya yang sebenar-benarnya. Hanya kalau mau mengenal diri itu ada aturan mainnya, artinya ada ketentuan-ketentuan di situ. Seperti banyak mempelajari ilmu-ilmu agama, bukan hanya di kalangan agama Islam yang harus digali, yang harus dipelajari. Kalau perlu, semua agama di dunia ini harus dipelajari, harus digali supaya ditahu sebagai perbandingan
sehingga pengetahuan tentang diri manusia untuk mengenal Tuhan itu benar-benar bisa tercapai. Jadi kita mendalami ilmu agama-agama yang ada di dunia ini bukan kita mau berpindah agama atau mau meyakini agama lain, bukan. Kita mendalami, mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain di dunia ini untuk bisa memberikan wawasan yang luas bagi kita, sehingga kita mengambil suatu keputusan di dalam meyakini adanya Tuhan itu betul-betul tidak bisa lagi diragukan. Jadi di dalam dunia tasawuf, kenapa disarankan bagi penganut tasawuf agar mereka bukan hanya belajar syariat, bukan hanya mempelajari ilmu syariat, tetapi mereka harus mempelajari ilmu hakikat agar bisa sampai kepada makrifat. Karena yang terbayangkan dalam pemikiran orang-orang penganut tasawuf itu, manusia itu di dunia ini, dia hidup di dunia ini hanya sementara.